Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita mendengar dan menemukan satu nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kita menjadi kuat. Dalam hidup ini kita tahu ketika kita berbicara kuat, itu bukan berbicara dalam waktu yang singkat terus kita jadi kuat. Tapi untuk memperoleh kekuatan kita perlu banyak berlatih. Untuk menjadi kuat kita perlu banyak bergerak. Untuk menjadi kuat kita perlu banyak melakukan latihan-latihan. Dan inilah yang diingatkan kepada Timotius supaya Timotius kuat di dalam kasih karunia Kristus yang sudah dinyatakan bagi dirinya. Nah, pengertian dari kuat di sini dikatakan kamu memberdayakan, kamu menggunakan kekuatan yang selalu ada. Sebab itu kekuatan itu selalu mungkin ada. Tidak mungkin tidak ada, selalu mungkin ada. Dan kekuatan itu akan bertambah menjadi lebih kuat. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Kita kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan itulah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Sumber kekuatan yang selalu melipat ganda. Tapi seringkali kita yang tidak menggunakannya. Kita tidak memanfaatkannya. Kita sadar bahwa kita ada di dalam Kristus. Dan karena kita ada di dalam Kristus, maka kita harus melatih kekuatan kita. Kita tidak boleh berdiam diri, tapi kita harus melatih kekuatan kita, mulai melakukan segala sesuatu karena di dalam Kristus ternyata kita cakap menanggung segala sesuatu. Dengan kata lain, di dalam Kristus kita punya kekuatan untuk menghadapi segala hal yang ada di dalam perjalanan kehidupan ini. Sebab itu dikatakan jadilah kuat, yaitu menghimbau kepada saya dan saudara untuk meningkatkan kekuatan kita. Kita bukan baru minta kekuatan, kita bukan baru mencari kekuatan, tapi kita sudah punya dan kita diingatkan untuk ditingkatkan. Dan hal inilah yang jangan diabaikan dalam perhidupan kita sebagai orang percaya. Karena kekuatan itu diperlukan. Karena yang kuat itu pasti akan bisa bertahan. Karena yang kuat akan mudah untuk menang. Dan oleh sebab itu kita perlu kuat. Karena itu dikatakan kuat di sini juga berbicara tentang bertahan dengan kekuatan. Jadi kalau orang kuat tapi tidak bertahan lama, dia orang yang tidak terlalu kuat karena dia tidak bisa bertahan dengan kekuatan yang lama. Tapi di dalam Kristus dikatakan kita dapat bertahan di dalam kekuatan itu. Nah, itulah tempat orang percaya. Itulah peranan kita, bahwa di dalam Kristus kita menerima kekuatan, bahkan kita diperkuat karena kita selalu ditingkatkan kekuatan kita. Luar biasa orang yang menyadari dirinya ada di dalam Kristus. Sebab itu kita bisa menjadi kuat seperti itu, kita bisa menjadi lebih meningkat seperti itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah niat baik Allah yang dinyatakan bagi saya dan saudara. Yang sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Yang sebenarnya kita harus dapat hukuman. Tapi karena kasih karunia Allah, Dia membebaskan kita dari hukuman dan Dia memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan ini. Dan di dalam kondisi itulah semua menjadi mungkin.
di dalam kondisi yang terbaik seperti itu yang diberikan kepada saya dan saudara, yaitu kasih karunia, itu adalah suatu peluang yang sangat besar untuk selalu kita ada di dalam keadaan yang prima. Karena di dalam kasih karunia tidak ada yang tidak, semua menjadi iya di dalam Dia. Sebab itu kita diingatkan dalam perjalanan kehidupan kita bahwa kita harus kuat. Kesukaran, kesulitan pasti bertambah. Karena Alkitab katakan dosa, kesukaran, masalah itu akan makin meningkat. Tapi ketahuilah, peningkatan itu tidak akan mampu melebihi kasih karunia Allah yang selalu memberi peluang yang terbanyak bagi kita untuk menambah kekuatan kita. Sebab itu kita bersyukur ketika kita dikatakan kamu harus tingkatkan kekuatanmu di dalam kasih karunia. Itulah iya, karena di dalam kasih karunia semua potensi untuk menjadi kuat itu ada. Semua peluang untuk menjadi lebih baik itu selalu ada. Semua kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih benar, lebih kudus itu selalu ada di dalam kasih karunia. Sebab itu Paulus tidak segan-segan berkata kepada Timotius, hendaklah kau kuat di dalam kasih karunia Kristus. Karena itu adalah sesuatu yang kita bisa capai, itu sesuatu yang kita bisa peroleh karena kita ada di dalam kasih karunia Allah. Karena oleh kasih karunia itulah kita mendapatkan hal-hal yang berguna. Di dalam kasih karunia itu kita mendapatkan banyak yang bermanfaat. Karena itu dikatakan itu ibarat hadiah, pemberian yang cuma-cuma, tetapi nilainya yang tidak terbatas. Dan itulah yang harus kita gunakan. Itulah yang harus kita perdayakan dalam diri kita, yaitu di dalam kasih karunia. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh berbisnis, kita boleh kuliah, kita boleh bekerja, kita boleh sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Tapi jangan buang waktumu dan engkau tidak menggunakan waktu itu untuk bertambah kekuatan di dalam kasih karunia. Karena banyak kali kita disibukkan dengan kegiatan kita. Kita disibukkan dengan pekerjaan kita. Kita disibukkan dengan banyak orang yang selalu mencari kita, memerlukan kita. Tetapi kita lupa bahwa di dalam segala keberadaan kita harus meningkatkan kekuatan kita karena kita ada di dalam kasih karunia. Setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk meningkatkan kekuatannya di dalam kasih karunia. Karena kita ada di dalam kasih karunia itu, yaitu pemberian yang cuma-cuma, hadiah dari Tuhan untuk kita. Kenapa kita tidak gunakan? Itu pemberian yang sudah diberikan kepada kita. Mengapa kita tidak melipat gandakan? Yang rugi bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri. Karena kita tidak mau kuat, karena kita tidak menggunakan kesempatan di dalam kasih karunia, kita menjadi lebih kuat dan bertambah kuat. Sehingga apa yang Yesus katakan, bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang pernah aku perbuat. Karena kita ada di dalam kasih karunia, kita ada di dalam suatu tempat di mana semua mungkin. Di dalam suatu tempat di mana kasih karunia itu berada, tidak ada yang tidak untuk kita. Nah, sebab itu, mari kita diingatkan, jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Jangan jadi orang Kristen yang lemah. Dengan situasi kondisi yang ada, kita juga ikut menurun semangat kita. Kita juga hilang gairah kita karena kondisi yang sedang terjadi. Tapi di dalam kasih karunia, kita bisa menambah kekuatan kita. Kita bisa meningkatkan semua potensi kita karena kita ada di dalam kasih karunia. Sebab itu pergunakanlah waktu yang baik untuk meningkatkan kekuatanmu, untuk menjadi lebih kuat dan luar biasa kuat di dalam Kristus. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi ini dengan mengucap syukur, karena kami sadar kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami dipanggil, kami dipilih, itu bukan pilihan kami, itu bukan kemauan kami, tapi kami percaya Engkaulah yang memanggil, memilih kami. Maka kami boleh ada di dalam kasih karunia yang tidak terbatas itu. Kami bersyukur untuk semuanya. Sebab itu kembali saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Jadikan kami lebih kuat Tuhan. Kami mau menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk menambah kekuatan kami, untuk menambah kebenaran kami, untuk menambah kesetiaan kami, untuk menambah kesungguh-sungguhan kami. Karena itu peluang yang selalu ada untuk kami yang ada di dalam kasih karunia. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak menjadi lemah karena mendengar, karena mendapatkan perlakuan, karena mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Tapi kami tetap bisa kuat dan bertambah kuat, karena kami sadar kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami yang sudah pergi bekerja, sudah berada di tempat bisnis, ada di kampus studi, maupun yang sudah sibuk di kegiatan rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami menggunakan waktu yang ada untuk menambah kekuatan kami di dalam kasih karunia untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari Rabu, ibu-ibu dapat mengikuti ibadah Pelwap di ruang Alfa Omega, dan juga yang tidak dapat hadir dapat mengikutinya baik melalui Zoom, YouTube, ataupun Facebook. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.